أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas melakukan sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengerjakan sholat harus perlu hati-hati. Ternyata sholat yang seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan. Segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Berikut adalah sholat yang dibenci oleh Allah beserta Rasul-Nya. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Apabila tidak bisa duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Apabila tidak bisa berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak orang yang menyepelekan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi keutamaan dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan atau yang biasa disebut dengan tumak ninah. Sholat tanpa tumak ninah atau tidak khusyuk bisa menghilangkan ruhnya dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak ninah
sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumak nina atau tidak khusyuk sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukun dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Lebih jelasnya sholat dengan terburu-buru. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumak nina. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan. Hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat Muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita sebagai orang Muslim diusahakan harus lebih berhati-hati dan harus memperhatikan rukun-rukunnya sholat, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, semoga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah dalam menjalankan sholat sebagai bentuk cinta dan taat kepadanya. Janganlah kita sampai terjebak dalam perbuatan yang bisa mendatangkan kebencian, tetapi mari kita selalu berusaha memperbaiki dan memperdalam ibadah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.